ikrahu dan tercapai apa ikrah, pemaksaan itu bitakhwifi dengan menakut-nakuti, bidarbin syadidin dengan pukulan yang sangat, au habsin atau menahan atau menawan, au itlafi malin atau merusak harta, wa nahwi dzalika dan lain-lain. Wa idza zahara minal mukrahi dan apabila jelas nampak dari yang dipaksa bi fathir ra'i dengan fathahnya ra, qarinatu ikhtiyarin apa indikasi ikhtiar bi an akraha dengan gambaran memaksa saksun siapa seseorang ala talaqi salatin untuk mencerai 3 kali, fatallaqa lalu menceraikan siapa mukrah wahidatan kepada satu, waqa'a maka terjadi at-talaq apa talak. Wa idza sadara dan apabila timbul ta'liqut talaqi apa penggantungan talak bisifatin dengan sifat min mukallafin dari mukallaf, wa wujidat dan dijumpai tilka sifatu apa sifat itu fi ghairi taklifin di selain taklif, fa inna talaqa maka sesungguhnya talak al mu'allaqu biha yang digantungkan biha apa sifat, ya kau maka terjadi apa talak biha dengan sifat. Wasakronu adapun orang yang mabuk, yanfudu ialah jadi tolaku apa tolaknya sakron kama sabako sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa ma. Faslun ini adalah pasal fi ahkamir raj'ati tentang hukum-hukum raj'ah. Ar-raj'atu adapun raj'ah bi fathir ra'i dengan fathahnya ar-ra, wa hukiya dan diceritakan kasruha apa kasrahnya ar-ra. Wa hiya adapun raj'ah lughatan secara bahasa al-marratu minal wujuhi ialah masdar marrah minar rujui dari rujuk. Wa syar'an sedangkan menurut syarak raddus zaujati ilan nikahi ialah mengembalikannya istri ilan nikahi terhadap nikah fi iddati talakin di dalam iddah talak ghairi ba'inin yang selain ba'in ala wajhin maksusin menurut cara yang tertentu, wa kharaja bi talakin dan keluar dengan talak wa usyubhati apa wati syubhat wa ziharu dan zihar. Fa inna istibahatal wati karena sungguhnya dibolehkannya wati fihi di dalam keduanya syubhat dan wati syubhat dan zihar ba'da zawalil mani ialah sesudah hilangnya mani, la tusamma yang tidak dinamai apa istibahatul wati raj'atan kepada rujuk. Wa idza talaqa syakhsun dan apabila mentalak siapa seseorang imra'atahu kepada istrinya syakhs wahidatan ya wahidatan satu kali awitnataini atau 2, kalau maka ialah boleh bagi syakhs bighairi idniha tanpa izinnya mar'ah muraja'atuha adapun kembali terhadap mar'ah, kembali pada mar'ah malam tangkodi selama belum selesai iddatuha apa iddahnya mar'ah, wa tahsulu raja'atu dan tercapai apa rujuk minan natiki dari orang yang berbicara bi alfadil dengan beberapa lafaz minha ialah termasuk alfaz raja'tuki adapun lafaz raja'tuki wa ma dan sesuatu tusarrafu yang ditasrif apa amma minha dari alfaz. Wal asahu adapun pendapat yang paling sahih ialah anna qaulal murtaji pernyataan suami yang kembali yang melakukan rujuk dengan ungkapan radatuki linikahi radatu aku kembalikan kamu untuk nikahnya aku, wa amsaktu dan aku kekang kamu, aku mengekang kepadamu, menahan aku kepadamu alaihi atas nikahi, sarihani ialah sarih keduanya fi raj'ati di dalam raj'ah, wa anna qaulahu dan sesungguhnya pernyataan murtaji tazawwajtuki au nakahtuki kinayatani ialah kinayah keduanya, wa syartul murtaji adapun syarat murtaji illam yakun jikalau tidak ada siapa murtaji muhriman ialah sedang ihram, ahliyatun nikahi ialah punya otoritas untuk nikah binafsihi dengan dirinya murtaji, wa hina izin dan ketika itu kata si raja'atus sakrani maka sah apa rujuknya orang yang mabuk, la raja'atul murtaddi tidak rujuknya orang murtad, wala raja'atus sabi dan tidak rujuknya sabi, wal majnuni dan orang gila. Lianna kullam minhum karena masing-masing dari mereka ghairu ahlin nikah ialah tidak punya otoritas untuk nikah binafsihi dengan diri kullun minas sabi wal majnun wal murtad. Bi khilafi safihi berbeda dengan safih wal abdi dan budak. Faraj'atuhuma maka adapun rujuknya safi dan abd sahihatun ialah sah min ghairi idnil wali tanpa izinnya wali wa sayyidi dan sayyid, wa in tawaqqafa ibtida'u nikahihim ala idnil wali wa sayyidi sekalipun
menunggu apa permulaan nikahnya mereka berdua Safi dan Abad ala iznil wali, atas izinnya wali wa sayyidi dan sayyid. Sa'in qadat iddatuha, jika berakhir apa iddahnya ay raj'iyati, seorang perempuan yang ditolak raj'i, halal maka halal lahu bagi zauj ay zaujiha, artinya suaminya perempuan raj'iyah, nikahuha apa menikahi raj'iyah bi'aqdin jadidin dengan akad yang baru, wa takunu dan ada siapa zaujah ma'ahu ialah bersama dengan zauj, ma'ahu beserta dengan zauj ba'dal aqdi sesudah akad ialah alama baqiya atas sesuatu baqiya yang bersisa apa ma minat talaqi dari tolak. Kalau sudah satu kali tinggal dua kali. Sawa'un ittasalat sama saja bersambung apa zauj bi zauji ghairihi. Sama saja ittasalat bersambung siapa zaujah bi zauji ghairihi dengan suami lainnya zauj amla atau tidak. Fa in talaqaha maka jika menceraikan kepada zaujuha siapa suaminya zaujah salatan sebanyak 3 kali, ingkana jika ada siapa zauj hurran ialah orang merdeka atau kota ini atau 2 kali cerai, ingkana jika ada siapa zauj abdan ialah budak qabla dukhul sebelum dukhul au ba'dahu atau sesudahnya dukhul lam tahilla lahu maka tidak halal siapa zaujah lahu bagi zauj illa ba'da wujudi 5 syara'it, kecuali sesudah adanya 5 syarat. Ahaduha adapun salah satu dari 5 syarat, inqida'u iddatiha ialah berakhirnya iddahnya mutallaqah atau mar'ah minhu ay mutalliki dari mutallik orang yang menceraikan. Wasani adapun yang kedua tazwijuha ialah mengawininya mutallaqah bi ghairihi dengan lainnya mutallik, tazwijan sahihan dengan perkawinan yang sahih. Wasalisu adapun yang ketiga ialah dukhuluhu menjimaknya ayul ghairi biha terhadap mutallaqah, wa isabatuha tidak hanya mengawini, tidak hanya mendukul tapi juga wa isabatuha mengena mutallaqah bi an yulija hasabatahu, dengan gambaran memasukkan siapa orang kepada hasabahnya orang ghair ya, bi an yulija dengan memasukkan siapa ghair hasabatahu kepada hasabahnya ghair, au qadraha atau ukuran hasabah min maqtu'iha dari terputusnya hasabah bi kubulil mar'ati terhadap kubulnya perempuan, la bi duburiha bukan dengan duburnya mar'ah, bi syartil intisyari fi dzakari dengan persyaratan harus intisyar. Bisyartil intisyari dengan harus mereteng zakarnya apa? Odi itu maksudnya ya. Tegang. Bisyartil intisyari fi zakari wa kaunil muliji dan adanya mulij, orang yang memasukkan mimman ialah termasuk orang yumkinu yang mungkin jima'uhu apa jimaknya eman latiflan buka anak kecil, kalau anak-anak tidak bisa. Warabi'u adapun yang keempat ialah bainunatuha tolak bainnya mar'ah minhu dari ayil ghairi orang lain. Wal khamisu adapun yang kelima inqida'u iddatiha ialah berakhirnya iddahnya mar'ah minhu dari ghair. Tolak, jangan main-main dengan tolak ini. Kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ada 3 perkara yang kalau dilakukan dengan serius jadi, main-main juga jadi. Di antaranya adalah tolak, termasuk juga rujuk, termasuk juga nikah. Nikah kalau dilakukan main-main juga bisa jadi. Maka jangan main-main dengan nikah. Dan abghadul halal ila Allah at-talaq, termasuk perkara halal yang dibenci, yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Jangan pernah menceraikan istri pokoknya. 1 kali kawin selamanya, seumur hidup sampai mati. Kecuali istrinya itu tadi, istrinya nusus, istrinya sudah diberi nasihat, masih tetap, sudah pisah tempat tidur masih tetap, bahkan sudah sampai tingkatan dipukul masih tetap, tidak mau sholat, tidak mau puasa,
ya dengan sangat terpaksa itu. Dalam kondisi seperti itu baru tolak itu diperkenankan. Makanya harus hati-hati cari pasangan ini. Kenali lebih dahulu dengan betul-betul, karena pernikahan itu adalah sakral, misapan ghalidha, yang tidak hanya kita pakai untuk kepentingan sesaat, tidak hanya kita pakai untuk kepentingan 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun, tapi selama-lamanya. Harus selektif di dalam memilih pasangan. Tanya dulu, investigasi ke teman-temannya, interogasi ke tetangga-tetangganya. Jangan asal cantik, pokoknya cantik. Wah. Jangan asal kecantikannya yang didahulukan. Utamakan akhlaknya, agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Makanya cari santri putri. Akhlaknya sudah pasti oke. Banyak santri putri. Kalau ada yang mau daftar, tinggal bilang langsung kepada kiai. Kalau ingin yang senior, ada ustadzah banyak. Senior. Tapi biasanya ini masanan ideal kakakti di S1 ingin cari yang masih SMP, yang S2 atau S3 masih ingin cari yang SMA. Ini ideal ini. Pasti enggak kata masak-masak. Unpau kan nyaman saya masak. Unpau, menoreng, saya makan. Tapi semuanya kembali kepada nasib. Betapapun kita punya idealisme untuk mencari pasangan yang sangat ideal, cantik, kaya, kemudian nasabnya bagus, dan agamanya juga bagus, itu pun juga kadang-kadang kalau tidak ada jodoh, ya maka berakhir dengan perceraian. Saya punya adik sudah 2 kali bercerai. Menurut saya, 2 istrinya itu sudah ideal. Istri yang pertama, kecantikannya sudah oke. Hartanya bisa dikatakan walaupun tidak sampai kaya, tapi cukup. Yang ketiga, nasabnya juga berasal dari orang-orang yang baik. Agamanya juga bagus, santri, mondok di pesantren. Tapi karena tidak ada jodoh, ada saja penyebab terjadinya perceraian. Sirap. Istri keduanya juga sama seperti itu. Cantik, oke sudah istrinya. Tidak termasuk orang yang miskin, cukup ekonominya. Nasabnya juga bagus, agamanya juga bagus, santri, mondok di pesantren. Tapi juga karena tidak ada jodoh, berakhir dengan perceraian. Itulah nasib jodoh itu. Tidak bisa disangka-sangka. Kadang-kadang walaupun istrinya tidak terlalu cantik atau biasa-biasa saja, hartanya juga termasuk orang miskin misalnya, nasabnya juga pas-pasan, agamanya juga apalagi bukan santri, kadang-kadang kalau jodoh itu tetap langgeng. Tetap langgeng. Tapi kita harus senantiasa melakukan usaha dan upaya untuk mendapatkan pasangan yang ideal. Perkara tidak cudu pasti itu urusan diwudi, mau diwudi. Nyari perlu suratin, malah tangalingan boleh masa sadaki bilang di bini. Kalau di bini pas-pasan ini boleh seratin ini kecap-kecapan. Kadang-kadang sudah punya yang cantik, masih ada lagi yang lain yang lebih cantik. Susahnya di situ memang. Bahkan ada orang yang istrinya sudah sangat cantik tapi ingin yang jelek. Sehingga tidak jarang ada orang kawin lagi, istri mudanya justru jelek. Kecantikannya sangat jauh dengan istri pertamanya, dengan istri tuanya. Itu urusan ever itu sudah.
Ibarat kita sudah sering kali makan ayam bakar, setiap hari makan daging, kadang-kadang beda bersihnya ini. Sewaktu-waktu ingin makan nasi bubuk, atau nasi jagung, wana marongki, cukup naken dui gereng, ada sambil asirut kobos. Kenapa? Karena sudah sering kali makan daging, sebenarnya makan ayam bakar, bosan dia, terrogasi biasa. Sudah sering dengan istri cantiknya, kadang-kadang ingin yang lain. Terus marongki juga kediri. Ini harus hati-hati urusan pernikahan ini. Nyari ongko kata pak usaha, selidiki itu penting. Kalau perlu data-datanya harus lengkap. Jangan sampai ada yang terlewatkan sedikit pun. Masalahnya kalau kita baru mengenal seakan-akan tidak ada kekurangannya. Nanti bila bolong itu mau kekurangannya. Makanya harus dilakukan identifikasi dengan komprehensif, menyeluruh. Semua harus diidentifikasi. Bagaimana akhlaknya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan tetangga-tetangganya. Semuanya itu. Tidak cukup hanya akhlaknya bagus, sudah pokoknya dijamin ini dan itu. Tidak cukup. Mertuanya, calon mertuanya juga harus diidentifikasi. Calon mertuanya juga harus dikorek-korek. Apa kira-kira kelemahan mertuanya, apa ini. Itu semuanya harus. Jangan hanya sebagian, harus menyeluruh. Ini saya memberikan nasihat seperti ini karena sudah pengalaman masalahnya. Pengalaman. Jadi kalau hanya saya menyampaikan informasi yang belum pernah saya alami, barangkali itu hanya omong kosong. Ini soalnya sudah pengalaman. Malai tak kasta di budi. Ketika sudah gadung, ya itu ibarat nasi sudah gadung jadi bubur. Tidak boleh kemudian mundur dengan teratur. Ketika sudah gadung dinikahi, ya sudah jalani. Karena kalau nanti terjadi penyesalan di kemudian hari, berakhir dengan perceraian, itu bisa frustasi. Dan kalau sudah frustasi, lalu merasa pesimis, putus asa, akhirnya tidak kawin-kawin lagi. Ya, khawatir seperti itu. Kalau sudah tidak kawin-kawin lagi, ya nggak punya keturunan, pandai cari tanah itu, cari tanah pandai. Kalau tidak punya keturunan, tidak ada generasinya, tidak ada penerusnya, tidak ada yang mau mendoakan nanti ketika kita sudah mati. Makanya penting ini, akabin ini tujuan, tanah kahutana salu kata Nabi, berkembang biak untuk melahirkan generasi, untuk melahirkan anak. Itu penting punya anak itu. Di mengkadung akabin pas kita di anak, lalu frustasi, putus asa, stres, akhirnya yang terjadi kemudian adalah trauma selalu. Akhirnya setiap ditawari untuk kawin lagi nggak mau. Tidaklah, perempuan sama semuanya kayak begitu. Masa anda apa begini? Anda pada lelaki. Ini anda kasih imitasi daripada yang asli. Masa anda kasih asli? Hanya malam imitasi. Rugi nanti. Kalau sudah tidak mau kepada yang asli, maunya hanya yang imitasi, tuh kelakuan percuma ada gunanya. Hampa hidup ini kalau tidak punya anak, hampa. Mulai di anak saya pun. Ini barangkali sebagai acuan, karena di antara teman-teman ini mungkin sudah menargetkan tahun depan mau kawin. Bagi yang masih muda-muda, yang perjalanannya masih panjang di pesantren, ya tidak usah terburu-buru lah, gampang. Stoknya masih banyak di Mesri. Tidak usah khawatir, nanti daftar melalui saya juga bisa.
Bawa nongko. Karena banyak yang pesan kepada saya, Ustaz, tolong carikan dong. Saya kan tidak tahu saudaranya kalian kayak apa. Sudahlah, terserah Ustaz. Yang penting oke menurut Ustaz juga oke menurut saya. Oh, berat ini. Saya paling berat boleh mencari daftar termasuk orang yang masih kinyis-kinyis. Termasuk orang yang oke. Oh, ini berat mereka. Daftar kepada saya. Kadang-kadang saya ajak goyang. Bagaimana kalau saya? Ustaz kan sudah punya istri. Tidak barangkali hanya menawarkan. Tapi hanya guyon. Kalau saya itu prinsipnya satu orang istri tidak boleh lebih. Monogami cukup satu, tidak boleh lebih dari satu. Haram bagi saya melakukan poligami. Cukup satu. Cetung boy ini serbuk ngurusi. Apalagi sudah punya anak, aduh ribet. Apalagi lebih dari satu. Bisa kan saya orang-orang kawin lebih dari cetung itu. Mata ruwet gitu. Ya bisa kalau kita mau asal-asalan. Pokoklah bibinian, maunya sudah kawin, yang penting bibinian. Bisa. Itu termasuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau mau bertanggung jawab, Masya Allah, satu sudah sangat luar biasa beratnya itu. Kalau tidak mau bertanggung jawab, teka berempaa bisa. Kalau tidak mau bertanggung jawab, asal kawin. Tapi kalau lelaki yang bertanggung jawab, satu orang istri saja, itu sudah sangat berat sekali. Belum dengan sibuk ini, sibuk itu. Saya kira ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Jangan sampai pernah terjadi perceraian, jangan sampai terjadi firak. Ketika sudah kawin, pertahankan perkawinan itu sehidup semati. Sehidup semati. Mari Odi kan mati biasanya kan. Ya perkara wafat istrinya cari lagi. Jangan menduda. Cari boleh. Kalau ditinggal mati maksudnya. Bukan ditinggal cerai, ditinggal mati oleh istrinya. Cari lagi. Jangan berdiam diri. Karena sudah kadung sangat cinta kepada istrinya, lalu tidak mau kawin lagi, menduda selama-lamanya. Rugi. Masih banyak kok. Kok menduda. Karena ada yang seperti itu. Ada tidak mau kawin lagi gara-gara sangat cinta kepada istrinya. Meninggal sudah istrinya. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan menduda, eman-eman kalau menduda. Termasuk istri juga yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak perlulah menurut saya itu menjanda selama-lamanya. Ya kawin lagi, cari lagi. Nanti bagaimana di akhirat itu? Berkumpul dengan suami yang mana kalau suaminya banyak? Ya nanti tinggal pilih mau berkumpul dengan suami yang mana sesuai dengan seleranya. Dari milih itu si kemaan saya kesenang itu nanti di surga bersama dengan suami yang mana yang paling dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.